Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah Jumat yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala tunjuk kepadanya hamba ibadah yang membawa bekas besar, ibadah yang membawa bekas besar di dalam hati, yaitu puasa. Bekas yang dihasilkan oleh puasa kun Allah la'allakum tattaqun. Jadi orang yang melaksanakan puasa sebagaimana yang dituntut dan menjaga segala adab-adab puasa, melaksanakan segala hak-hak puasa, maka dapat merubah hati oleh puasa diubah hati sehingga jadilah hati yang bertakwa. Maka puasa itu dapat meningkatkan martabat orang puasa, dapat meninggikan derajat orang puasa, derajat yang dicita-citakan, yaitu derajat tersebut adalah derajat takwa. Dengan dua takwa. Takwa itu Rasul mengatakan at-taqwa hauna. Jaga ke Nabi ketika nakun hauna tentunya di atas dada. Artinya takwa itu latih. Jadi pakiman teman ate yang bertakwa. Ate yang bertakwa itu melihat dua perkara. Yang pertama, perkara yang baik. Hati yang bertakwa kepada perkara yang baik itu rindu dan bersegera kepada melaksanakan pekerjaan yang baik itu, yaitu pekerjaan ibadah. Maka hati orang yang bertakwa sangat-sangat terikat dengan perbuatan ibadah, baik itu fardu maupun itu perbuatan sunat, yang mengikat dengan hati yang bertakwa. Yang kedua, segala jenis yang dilarang, segala jenis yang dilarang, hati orang yang bertakwa jijik
luar benci, sehingga hati orang yang bertakwa itu betul-betul menjauhkan daripada larangan. Maka kita simpulkan puasa yang dilaksanakan dengan penuh adab dan menjaga hak-haknya, puasa itu membuat orang berpuasa suka, senang, gembira, terikat dengan segala bentuk ibadah. Dan puasa dapat memberi pada orang yang berpuasa itu untuk puji Allah daripada segala perkara-perkara yang dilarang. Maka dalam hal ini, hadirin yang terhormat, bisa kita tanya diri kita. Tanya Mbak Ro, lon kalian puasa sampai bulannya Uropadum, pastikan hati lon na berubah sehingga untuk ibadah kalah, sehingga untuk taat gembira, sehingga untuk ujrah berlembah, dan kepada perbuatan yang sia-sia menjauhkan diri. Nyatanya Mbak Ro, hadirin yang terhormat, takwanya sabah perbuatan yang nekul Allah adalah bekal yang jauh. Maka zawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hai manusia hamba, jika dalam udep kata persiapkan bekal-bekal yang memadai untuk berangkat ke negara akhirat, untuk meninggalkan dunia. Bekal-bekal yang memadai itu adalah takwa. Maka coba tanya kepada puasa, sangat-sangat jelas puasa itu membuat bekal untuk kembali ke akhirat, membuat bekal untuk tidak menyesal ketika menghadapi kubur, ketika menghadapi uruh kiamat. Sebagai tanda orang sudah takwa, jadi tak draw. Karena takwa maksudnya belum. Dalam Quran disebut napa dipok tanda. Dalam surat Az-Zariyat Allah mengatakan, innahum, orang-orang yang kana takwa, kanu na urangnya mulazamah sabe rohman dan udep muhsinin rukun yang jero. Hana baganya kecuali rukun yang jero yang muhsinin.
Maka sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa, di dalam hidupnya selalu yang geduganya, bahkan gelomba kepada yang ged. Lomba yang pertama tanda orang takwa. Maka dapatkan dengan puasa. Puasa diberi martabat orang puasa kepada takwa. Jadilah puasa itu meningkatkan orang puasa untuk berbuat yang elok. Mami orang kita takut berbuat yang elok. Kerja aku semujid pura Jumat lebih awal. Duduk dalam semujid buat yang elok, di antaranya membaca Quran, gemuslawat ke Nabi, kerja berzikir, dan di antaranya kedua dalam masjid genin iktikaf saja, dan iktikaf dalam masjidnya karena Allah. Yang buat yang lainnya rindu bagi orang yang meningkatkan oleh puasa, iaitu orang takwa, maka orangnya selalu berbuat yang elok. Perbuatan yang eloknya di antara bekal yang akan kami ke akhirat. Yang pertama. Yang kedua, tanda orang takwa. Kanu qalilan minan laili ma yahja'un. Orang takwa malam lebih untuk ibadah dan ni untuk dengar. Yang orang takwa malam lebih digunakan untuk ibadah, dukna lebih dalam surat Al-Muzammil disebut di sini lebih martabat. Yang pertama martabat seperdua malam. Jadi tabagi malam sehingga seperdua untuk ibadah dan seperdua untuk dengar. Kemudian yang kedua 2/3 sulusail lail, 1/2 malam. Jadi daripada terbenam matahari sampai dengan fajar, dah bagilah 2 bagi gunakan untuk ibadah. Yang kedua. Kemudian yang paling rendah yaitu 1/3 malam. 2/3 untuk dengar, 1/3 untuk ibadah. Hadirin yang terhormat, maka dalam surat Al-Zariyat disebut wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit malam untuk dengar, terbanyak malam untuk ibadah. Di mana orang tanya mensia-siakan waktu, membuang-buangkan waktu. Malam untuk dengar ni terbanyak menjaga untuk nonton TV. Yang rugau kan sikap orang muttaqin. Jadi sikap orang muttaqin lebih banyak waktu malam untuk beribadah. Ibadahnya antara lain warattilil Qur'an tartilan, membaca Quran. Antara lain uzkurullaha dzikran katsiran, menyebut
Allah dengan sebutan banyak. Di antara lain berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara lain wabil asharihum yastaghfirun. Bahwa tersebut itu waktu emas, lebih terhormat waktu sahur daripada berlian. Mereka menggunakan waktu sahur itu untuk mohon ampun pada Allah. Apabila adika bertakwa, maka agaknya bahwa tersebut tidak berat meninggalkan tempat tidur dan berwudu dan melaksanakan salat, kemudian duduk membuka telapak tangan kepada Allah, memohon ampun pada Allah. Nyan ade orang yang bertakwa. Kemudian wakan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dari jumlah harta, mereka siap mengeluarkan harta untuk membantu orang-orang miskin dan orang-orang meminta. Mengeluarkan hartanya, yakni mengeluarkan zakat, baik itu zakat harta atau zakat fitrah. Hadirin yang terhormat, maka inilah ate yang gak bertakwa, siap melaksanakan perbuatan elok. Dua, memberi malam lebih banyak untuk ibadah. Tiga, mohon ampun pada waktu sahur. Empat, siap mengeluarkan harta untuk membantu fakir miskin yang taat. Hadirin yang terhormat, dalam hadis Rasulullah mengatakan, al-jannatu, syurga, mustaqatun, kepegala, li arba'ina farid, bagi golongan. Hai orang yang nabak kata macam bersenang kata syurga ke kata bersenang. Yang pertama, hafizul lisan, urang pelihara lidah. Dalam Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'da, baik diupat oleh setengah kata akan setengah. Dalam Quran banyak tempat bercela urang-urang dusta, maka menjaga lidah, lidah tidak mengupat, lidah tidak berdusta. Maka dengan puasa, apabila puasa urangnya na dimupat, tanda puasa di bolong-bolong, bahkan hangus pahalanya. Yang pertama. Yang kedua, nukun di Nabi it'amul ji'an, memberi makan ke urang dua. Punau, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, bak hartanya hak yang ditunaikan kepada si peminta dan orang miskin. Kemudian yang kelima, dalil Quran, orang membaca Quran yang Allah nukun dalam surat Al-Muzammil, warattilil Quran tartila, baca Quran. Nabi pernah iqra'il Quran fa innahu jaa'a yaumal qiyamati syafi'an.
Quran pura kiamat mensyafaatkan urang baca. Yang keempat, saimi Ramadan, urang melaksanakan puasa Ramadan. Maka petboh kelompoknya, yang pertama memelihara lidah, yang kedua memberi makan kepada orang miskin, yang kedua membaca Quran, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Nyo orang yang berpeganak syurga, yang ketika ditanya kena mati dan malaikat dukun, la takhafun wala tahzanun, baik dimakut, baik susah, kata kembali menghadapi nikmat besar. Wa absyiru bil jannah, bersenang kata dengan syurga, allati kuntum tu'adun, yang syurganya dijanjikan oleh Allah berkata. Maka tu pangkai yang pertama puasa dengan baik, yang pertama puasa dengan menjaga adab puasa, yang pertama berpuasa dengan penuh ikhlas, yang didorong oleh iman, yang sebagai modal untuk naik duduk pada martabat takwa dan giat kebekal untuk dawa menghadapi Allah. Laginya lebih dan urang dulu mulai. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa naha